Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Imam. Saya mewakili kelompok Kota 29 akan memaparkan sebuah materi yang sangat menarik pada kali ini, yaitu tentang branding dan marketing. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita simak materinya ya. Let's go. Oke, jadi pertama, branding itu apa sih? Jadi branding itu adalah sebuah identitas yang dimiliki oleh produk kita untuk bisa disampaikan kepada para konsumen. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu di sini kita ingin membuat citra sebuah produk melalui branding. Nah, jadi dengan branding yang kuat, produk kita akan dikenal lebih luas kepada masyarakat dan bisa menjadi kompetitor bagi para brand lainnya. Nah, dan brand kita meningkatkan lanjut. Nah, lalu di sini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam melakukan branding nih. Yang pertama, kita membentuk sebuah identitas brand, yaitu ada nama, logo, slogan, dan identitas lainnya. Lalu kita di sini menentukan USP atau Unique Selling Proposition dalam bahasa Inggrisnya ya. Atau artiannya adalah daya tarik terhadap brand-brand kompetitornya. Nah, lalu di sini kita membuat product brief, kita melakukan analisis SWOT. Di sini ada strength itu kekuatan, lalu weakness kelemahan, opportunity kesempatan, dan juga threat yaitu bagaimana kita mengeksekusi sebuah branding. Lalu kita melakukan riset pasar ya. Lalu kita melakukan pemilihan media yang tepat supaya kita bisa melakukan branding dengan efektif. Lalu di sini kita mesti konsisten supaya branding kita ini semakin kuat, lalu mudah dikenal. Jadi kita mengambil sebuah contoh ya, sebuah produk yang sangat familiar nih, yaitu produk Indomie. Nah, di sini Indomie ini logonya sangat ikonik ya. Bisa kita lihat di sini warna merah itu menunjukkan sebuah produk yang sangat mencolok nih. Jadi diharapkan dengan warna ini bisa membuat branding yang kuat. Lalu di sini ada garis kuning. Garis kuning ini melambangkan artinya ini ya, mie ya. Mie itu kan kuning terus dia agak melengkung gitu. Nah, lalu ada warna hijau, artinya produk ini aman dikonsumsi. Lalu ada tulisan Indomie nih, yang sangat-sangat ikonik. Yang artinya itu Indomie Indonesia dan mie. Jadi mie-nya Indonesia itu ya Indomie. Bisa kali endorse. Nah, lanjut ya. Lalu di sini kita akan membahas marketing. Jadi marketing itu apa sih? Nah, marketing itu secara umum adalah sebuah proses bisnis yang bisa menempatkan sebuah produk kita kepada pasar untuk bisa dibeli oleh para konsumen. Nah, lalu di sini tujuan marketing itu yang pasti pertama ada memahami konsumen dan pasar. Karena sebuah produk itu pasti harus ada konsumennya kan. Nah, produk ini dijual melalui pasar. Nah, lalu di sini tujuan marketing juga untuk memproduksi barang yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Lalu membangun ketertarikan positif untuk produk bagi para konsumen. Nah, lalu memenuhi target branding yang kita inginkan. Nah, lalu di sini kita tujuannya juga adalah mendapatkan tingkat penjualan yang tinggi, lalu meningkatkan kepuasan konsumen. Lanjut ya. Nah, jadi dalam melakukan marketing ini ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan, yaitu ada riset produk. Ini adalah analisis SWOT yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu ada riset pasar. Nah, riset pasar ini kita melakukan riset agar mengetahui segmentasi perilaku konsumen dan juga kondisi pasar yang akan kita masukin nanti. Lalu ada analisis pengguna, karena penting untuk mengenali konsumen yang akan membeli produk kita ya. Lalu analisis media pemasaran online. Kita mencari tahu nih
marketplace apa yang cocok untuk produk kita, lalu sosial media juga apa nih yang cocok. Lanjut ya. Nah, di sini untuk menganalisis media pemasaran online ada banyak nih jalurnya. Yang pertama tadi ada marketplace. Marketplace itu simpelnya adalah sebuah pasar digital di mana para penjual bertemu dengan para konsumen secara online. Contohnya ada Shopee, Bukalapak, Lazada, dan Tokopedia. Nah, ini pasti udah tahu ya, soalnya sekarang pasti di semua HP kayaknya udah ada di aplikasi ini. Dan keuntungannya juga sangat banyak, di mana marketplace ini sangat gampang karena dia ada di HP masing-masing orang kan, lalu tidak memerlukan biaya tambahan. Berbeda seperti kita membuka toko secara fisik ya. Nah, lalu di sosial media juga kita bisa memasarkan produk kita nih secara online. Di sosial media ini sebenarnya sangat-sangat menguntungkan karena intensitas pengguna yang menggunakan media sosial itu sangat sering ya. Contohnya ada Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, lalu Twitter. Nah, pasti kalian semua ada yang pernah memakai salah satu aplikasi di bawah ini. Oke, lanjut. Lalu jenis-jenis marketing ini sebenarnya ada banyak ya. Contohnya ada marketing transaksional. Itu adalah marketing yang bekerja, dia memanfaatkan penjualan dari penjual kepada konsumen secara berulang-ulang. Contohnya, mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu tahu nih, pasti pernah belanja baju nih, misalkan di Matahari. Nah, biasanya di Matahari itu kan suka banyak diskon kan. Jadi kita kayak pengen balik lagi belanja di sana supaya dapat diskon. Lalu sekarang ada juga nih yang lagi ramai itu ada cashback. Jadi cashback itu kalau kita belanja di suatu tempat, kita dikasih uangnya balik untuk kita belanja lagi di tempat tersebut untuk meningkatkan penjualan secara berulang-ulang. Lalu di sini ada marketing interaktif. Nah, marketing ini bekerja dengan melibatkan para konsumen. Jadi contohnya misalkan biasa ibu-ibu beli baju misalkan yang udah modelnya udah jadi, udah ada. Nah, marketing interaktif ini bisa mengembangkan proses bisnis tadi. Jadi konsumen yang ingin membeli sebuah produk, dia dilibatkan dalam proses produksinya. Misalkan kita merequest, kita pengen baju yang warnanya kayak gini, modelnya kayak gini, sesuai request dan selera kita masing-masing. Jadi di sini konsumen merasa dilibatkan dan memiliki ketertarikan lebih. Nah, lalu di sini kita udah bahas tadi beriklan di media sosial nih. Nah, di sini caranya tuh gampang. Salah satunya lewat Instagram Ads. Di sini itu kita memasang iklan melalui sistemnya Facebook nih. Jadi Facebook Ads Manager itu menyediakan fitur untuk kita bisa mengiklankan produk kita di media sosial Instagram. Nah, caranya gampang. Sebenarnya sistem Facebook Ads Manager ini sudah bisa mengiklankan produk kita sesuai kriterianya secara otomatis. Nah, tapi di sini juga kita bisa tentukan judul untuk campaign kita sendiri, tanggalnya, radiusnya, dan juga audiens yang akan kita tuju. Jadi kita menentukan iklan kita ini ingin diiklankan dengan radius berapa kilometer nih dari lokasi kita. Lalu kepada penggunanya itu umurnya berapa sih? Nah, di sini juga kita bisa menyesuaikan biaya atau budget yang kita miliki. Jadi dengan budget sekian bisa ditampilkan iklan dengan jangka waktu sekian dan radius sekian. Lalu juga kita bisa mengatur iklan kita itu dalam bentuk video atau gambar atau slideshow dan lain-lain. Ya, mungkin itu ya kurang lebihnya materi yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan masih banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.